Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang ergonomi. Apa itu ergonomi? Jadi ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani. Ergon itu artinya kerja, nomos itu artinya aturan atau hukum. Ya. Jadi dari pengalaman menunjukkan bahwa setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan jika tidak dilakukan secara ergonomi, maka ada ketidaknyamanan, biaya tinggi, kecelakaan, penyakit awet kerja meningkat, performansi kerjanya menurun, yang berakibat pada efisiensi dan daya kerjanya yang menurun. Nah, demikian penerapan ergonomi itu di segala bidang kegiatan menjadi suatu kewajiban suatu instansi untuk menerapkannya. Nah, jadi ketiga itu berhubungan dengan ergonomi. Ergonomi yang ketiga merupakan dua hal yang tidak terpisahkan karena sama-sama menuju ke peningkatan kualitas kehidupan pekerja. Ergonomi itu berkaitan dengan bagaimana efektif tidak, aman tidak, sehat tidak, nyaman tidak, atau efisien tidak. Itu berkaitan semua. Di mana ergonomi diaplikasikan? Di mana saja, baik itu di lingkungan rumah, di perjalanan, lingkungan sosial, lingkungan tempat kerja, ataupun dimanapun lingkungan Anda. Kapan ergonomi diaplikasikan? 24 jam. Kenapa bisa 24 jam? Ya karena tidur pun ketika misalnya Anda melakukan tidur dengan posisi yang tidak benar, bangun ada itu dibilang salah tidur, tidak enak sekali toh. Jadi 24 jam, sehari semalam. Kenapa mesti diaplikasikan ergonomi? Karena baik itu pekerja maupun masyarakat sosial harus sama-sama menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan, produktivitas kerja yang setinggi-tingginya, supaya baik untuk diri saya, baik untuk diri orang lain dan lingkungan sekitar. Mengapa mesti ergonomi diaplikasikan? Memberi manfaat yang tentunya kepada kita dan orang lain. Berpikir rasional, dibahas secara bagaimana kita mendefinisikan ergonomi itu ya. Ada sejarah ergonomi itu yang kita mulai dari 1831. Dasarnya ilmu ini merupakan ilmu terapan yang banyak berhubungan dengan fungsi tubuh manusia, anatomi dan fisiologi. Dia juga ada kinesiologi, biomekanika, dan antropometri atau kalibrasi tubuh manusia. Tentu kalau berbicara tentang disiplin ilmu terkait maka banyak, karena ilmu terkait yang membuat suatu kondisi tidak nyaman akan terkait dengan ergonomi. Misalnya arsiteknya, kalau dia rancang lantas dia rancangannya merupakan suatu kondisi yang tidak ergonomi, berarti tentunya arsitek ini akan berkaitan dengan ergonomi, psikologi, teknik. Tujuan dari pembelajaran ergonomi untuk kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan efisiensi kerja. Jadi bagaimana mencapai kualitas hidup manusia secara optimal, baik itu tempat kerja, di lingkungan sosial, itu merupakan tujuan utamanya dari penerapan ergonomi. Pertama itu tujuannya meningkatkan kesehatan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera, menurunkan beban kerja fisik dan mental jikalau tidak sesuai dengan pekerjaannya, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.
Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan memperoleh kerja secara tepat guna. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek teknis, ekonomis, dan lain. Nah, aplikasi ergonomi itu dari displaynya, tampilannya, dari kekuatan fisik manusianya, dari posisi kerjanya, dan dari prosesnya. Jadi kalau berkaitan dengan posisi kerja, berarti misalnya posisi duduknya, posisi berdirinya, bagaimana kakinya, keseimbangan, nah itu posisi kerja. Kalau berkaitan dengan proses kerja, berarti dia berkaitan dengan bagaimana misalnya prosesnya menjangkau peralatan, waktu bekerja sesuai dengan ukuran kalibrasi tubuhnya. Seperti itu. Kalau berbicara tentang display, berarti tata letaknya. Yang mana jalur manusia, yang mana jalur transportasi, kemudian bagaimana membuat suatu jalur untuk pejalan kaki, bagaimana misalnya antara karyawan satu dengan dua tidak terlalu sempit jalanannya, nah seperti itu. Dan disesuaikan dengan kekuatan fisik manusia. Yang memiliki fisik yang bisa mengangkat beban, itulah yang ditugaskan untuk mengangkat beban. Makanya kebanyakan buruh, kebanyakan tukang batu ya laki-laki, karena kebanyakan yang memiliki kekuatan fisik laki-laki. Nah, seperti itu penyesuaian. Itu merupakan aplikasi dari ergonomi. Di dalam ilmu ergonomi kita kenal yang namanya antropometri. Artinya bagaimana kalibrasi tubuh manusia. Ya. Jadi ada posisi berdiri, bagaimana tinggi badannya, tinggi bahu, posisi kepala, duduknya bagaimana, tangannya dan kakinya. Itu membahas tentang antropometri. Kemudian ada penilaian beban kerja. Jadi ketika semisalnya ada beban dengan konsumsi oksigen, ventilasi, suhu dan denyut jantung sekian, ada angkanya di situ tak? Anda lihat angkanya tabelnya. Kalau dia masuk dalam rentang itu, berarti kita kategorikan berarti beban kerjanya apakah dia ringan, sedang, berat, sangat berat atau sangat berat sekali. Nah, itu patokannya. Ada juga yang berdasarkan L dan W. Nah, kesehatan kerja dan produktivitas. Jadi untuk meningkatkan produktivitas tentunya kita membutuhkan pegawai yang memiliki kesehatan kerja yang baik. Kemudian didukung dengan lingkungan kerja, beban kerjanya disesuaikan dan kapasitas kerjanya juga disesuaikan. Misalnya kita bahas ergonomi yang kebanyakan disepelekan, pekerja perkantoran misalnya. Banyak yang mengeluh lelah, sakit leher, lelah, sakit bahu, permasalahan pembuluh darah paha, sakit otot lengan bawah, sakit kepala mata. Mari kita bahas kenapa dia seperti itu. Nah, bagaimana dia posturnya itu meneku atau beban berlebih pada otot, punggung, bahu, nah itu semua resiko tinggi, apalagi dilakukan dalam waktu yang terus-menerus. Gerakan berulang, kontak tekanan, kelelahan visual. Ya, jadi kadang kita itu memandang suatu misalnya monitor dalam waktu yang lama, akan ada kelelahan mata. Nah, untuk perancangan stasiun kerja perkantoran itu dilihat dari karakteristik tugasnya, kemudian bagaimana area kerja fisiknya, serta yang lain yang dijadikan suatu perancangan stasiun kerja perkantoran. Nah, kalau Anda lihat desain ergonomi stasiun kerja yang salah ya seperti ini. Yang laki-laki yang berbaju putih itu melihat komputer itu ketika misalnya dilakukan dalam waktu yang lama, karena dia pekerjaannya memang seperti ini di depan komputer dan mengerjakan pekerjaannya di komputer. Kalau begitu terus tentunya bakalan ada dampak kesehatannya.
Kemudian ada melihat monitor, bagaimana melihat terlalu dekat, melihat terlalu jauh juga salah, melihat terlalu ke bawah, ke atas juga lama kelamaan bakal membuat cepat lelah. Tinggi monitor terlalu tinggi sehingga kita terus melihat ke atas juga salah kalau dilakukan dalam waktu yang lama. Isu ergonomi saat belajar online itu keluhan bahu, keluhan pinggang, lehernya sakit, matanya terlalu banyak menatap layar, carpal tunnel syndrome, sampai stres. Itu beberapa isu ergonomi saat belajar online. Jadi bagaimana posisi yang benar di antara keempat posisi wanita ini? Yang paling benar adalah yang di gambar nomor 4 itu. Ya. Penyesuaian. Kemudian antara kiri dan kanan yang mana benar? Jadi jangan terlalu membungkuk ya. Suatu teknologi, suatu alat penunjang memang dirancang dari masa ke masa bagaimana manusia itu dibuat semakin nyaman. Salah satunya adalah aplikasi ergonomi dengan bantuan teknologi. Anda lihat yang benar sebagaimana naik sepeda, bagaimana caranya yang benar, terlalu membungkuk juga salah, tapi ketika misalnya dia melakukannya seperti gambar di kiri, itu akan lebih nyaman sepedanya. Bagaimana ruang kakinya itu cukup, tidak terlalu sempit, karena kan tentu kakinya tidak begitu terus posisinya itu agar tidak nyaman, pasti Anda ubah ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Desain kursinya, jadi misalnya kursinya tidak begitu nyaman, sedangkan dia dibutuhkan untuk waktu yang lama, tentunya akan kelelahan. Menggunakan kursi, bagaimana cara duduk, bisa dilihat dari gambar A, B, dan C. Kemudian bagaimana sikap berdiri, kemudian bagaimana prinsip duduk dan berdiri. Yang benar itu adalah yang di kanan ya. Jadi ketika misalnya ada posisi duduk yang bisa disesuaikan, maka sesuaikanlah seperti yang pada kanan. Tidak boleh posisi misalnya yang kita kendalikan itu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah tapi kita yang membungkuk. Yang benar adalah kita tetap tegak, tetapi kalau bisa yang kita kerjakan itu rendah. Jadi pertama yang tegak tetapi posisinya itu tinggi, salah. Di bawah posisinya tetapi membungkuki juga salah. Yang benar adalah tetap tegak tetapi posisi yang dikenal itu di bawah. Seperti itu. Makanya meja kalau misalnya terlalu tinggi juga pasti tidak nyaman toh. Tetapi tegak tetapi ini di bawah. Jangan juga karena di bawah kita juga ikut bungkuk, tidak. Tetapi tegak tetapi ini di bawah. Jadi anunya yang ini kan. Karena butuh energi ketika tangan di atas dengan tangan di bawah. Sama dengan berdiri. Ini kalau dilihat gambar paling kiri itu sudah benar, dia tegap. Tetapi yang dia mengendalikan atau barang yang dia kerjakan tuh, misalnya dia adalah pengontrol proses. Dia terlalu tinggi, itu pasti kelelahan itu. Carilah bangku atau mintalah engineer untuk menambahkan atau ininya yang diturunkan. Bisa tidak boleh terlalu bawah sampai kita bungkuk. Jangan. Yang benar adalah kita tetap tegak dan sesuaikan posisi kalau bisa di bawah ini supaya tidak terlalu capek. Begitu. Bagaimana keyboard, kemudian bagaimana mouse untuk perkantoran ini, bagaimana monitor,
bagaimana aksesoris kerja, kebanyakan itu biasa banyak pekerjaan sudah selesai tapi tetap ada di atas meja, itu tidak ergonomi. Kalau sudah dipakai, kalau memang dia adalah limbah, ya tergantung. Kalau dia mau diolah berarti bawa misalnya kertas, bawa di pengolah limbah kertas, atau mau dibuang ya jadikan sampah. Jangan disimpan terus, itu sama saja Anda menumpuk limbah, itu tidak ergonomi. Bagaimana jangkauannya? Meja yang besar itu bagus, tapi ketika misalnya ada barang yang sering dipakai lantas Anda taruh di jauh, lantas selalu digunakan, tentu tidak ergonomi ketika misalnya Anda mesti terlalu banyak bergerak untuk mengambil itu. Tempatkan senyaman mungkin. Bagaimana mengangkat dan mengangkut? Jadi kalau kita mau angkat barang, jangan seperti yang digambar atas, itu keliru. Ya, jadi kerjakanlah seperti yang di bagian bawah ini, dari atas langsung ke sini. Cari dulu tempat di mana dia bisa ditahan di situ dulu, baru nih kita kasih ke sini baru ke atas. Jadi misalnya ada beban berat ini, jadi kita jangan langsung ke sini, baru ke sini, jangan. Tapi kalau ada tempat yang bisa tempat dulu, ambil dulu, tempatkan di sini, baru tunduk, set, baru angkat. Lebih ringan rasanya kalau misalnya kita lama membawa di sini dibanding di bawah enteng. Kecuali kalau ringan atau tidak lama boleh. Tapi kalau sering-sering dan banyak, bisa gunakan ini. Ya. Akan lebih ringan rasanya. Isu lainnya, jangan telepon dengan bahu, jangan bersundul pada ujung meja yang tajam, hindari kontak. Bagaimana menjaga postur yang baik, postur badan duduk, seperti itu ya. Nah, kalau kita melakukan suatu aktivitas berdiri terus atau duduk terus, lakukanlah 5 menit stretching ini, ya. Nomor 1 itu seperti ini, atau pijat-pijat, atau buka ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau keturunkan, atau seperti ini, begini. Nah, kalau misalnya kaki yang agak lelah, cari sandaran seperti ini, atau mungkin ini, ya kita begini ada. Itu cara merilekskan semua tubuh. Misalnya duduk lama, berdiri lama, misalnya sapam tuh berdiri terus ya gitu, sapam bang, lakukanlah kegiatan ini. Atau orang yang jadi admin duduk terus, lakukanlah seperti ini setiap 1 jam, kalau bisa begitu lagi kan. Ya. Ada 12 tahapannya kan? Ada pada gambar. Kemudian bagaimana ergonomi checkpoint, bagaimana jalur lalu lintas produksi, bedakan antara jalurnya yang mobilitas, misalnya ada forklift sini sama manusia, nanti tertabrak kan ada was-was, tertabrak, jadi serba was-was ya. Tapi kalau jelas jalurnya kita tidak was-was. Bagaimana jalur lalu lintas karyawan, jangan terlalu sempit, banyak lagi tumpahan, banyak lagi barang, tidak jelas mana di sini kita mau lewat mana ini. Nah, itu semua. Nah, ada juga namanya ergonomi kognitif dan beban kerja mental. Jadi kalau ergonomi kognitif itu disesuaikan dengan orangnya ya, kemampuan berpikirnya, kemampuan persepsinya, bagaimana memorinya itu orang. Seperti itu. Beban kerja mental, nah, itu semua.
Karena ketika misalnya kinerja fisik, mental, lingkungan kerja, metabolisme tubuh, psikologi, penyakit, gizi, kesemuanya itu membuat kita kelelahan, berarti itu merupakan suatu kondisi yang tidak ergonomis. Maka tetapkanlah semua kondisi ini menjadi suatu kondisi yang ergonomis supaya kita bisa terhindar dari penyakit atau kecelakaan akibat kerja karena ketidaknyamanan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Ya, materinya sudah saya share. Nanti juga bisa dilihat di YouTube. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di situ. Nah, bisa diulang-ulang. Demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan betul-betul teraplikasikan ketika masuk dunia kerja. Stop.